Halo sahabat-sahabatku, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa lagi ya dalam acara Edis TV yang cetar membahana. Ya teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabar teman-teman sekalian baik-baik dan sehat-sehat selalu. Ya, menemani pagi teman-teman sekalian. Pagi hari ini kita siarannya agak beda nih. Kita pagi-pagi, biasanya malam ya. Makasih teman-teman yang memberikan support, yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih. Oke ya. Kita kasih naik ada Mas Hasan. Ya, Mas Hasan. Ya, selamat pagi Mas Hasan. Selamat pagi, Cikgu. Ya, Mas Hasan, kok gelap-gelapan ini Mas Hasan? Tenang. Oke. Sabar ya, kita tunggu. Kita perlakukan muslim dengan baik ya. Saya buka baju dulu. Bukan mau pakai baju, mau buka baju dulu bentar. Buka baju ya. Tapi kenapa wajahmu kok begini? Wajahmu kok begini? Nah, gitu. Masih ingat kau saudara Edis? Saya siapa? Duduk tenang dulu. Tenang. Oke, baik. Mas Hasan, pasti ini profesinya TNI alias Tani. Betul? Betul. Oke, baik. Mas Hasan, pagi hari ini apa yang kira-kira Mas Hasan pengen bahas? Yang saya pengen bahas adalah kenapa 4 kali saya diturunkan dengan akun Anspiero itu. Kalau saya pakai akun itu, Anda sulit sekali menaikkan saya. Oh iya, ini ternyata orang yang sama. Oh iya, saya kaget ya kemarin saya dapat paus itu ya. Panik baik. ya. Mas Hasan, apakah Anda melihat semalam bagaimana saya berdebat dengan PI? Anda melihat? Di bawah ini ngapain bahas-bahas TNI? Saya bukan TNI, saya tegaskan lagi. Sebentar, Hasan, jangan liatin yang bawah. Semalam Anda lihat saya berdebat dengan Yusuf PI? Oke, yang nonton 35 ribuan itu. Kemudian Anda lihat sehabis debat itu bagaimana ada seorang Arab ya Muslim menyidang Yusuf PI mengatakan bahwa dia sesat ya ternyata. Lihat. Majid itu maksudnya. Oh, Majid. Komentar saya untuk si Majid itu. Begini komentar saya. Jadi kamu bela siapa ini? Kamu bela Majid atau bela Yusuf PI? Saya punya prinsip sendiri. Saya tidak bela dua-duanya. Kemudian kemarin berarti dua-duanya sesat. Sudah saya bilang teman-teman, jikalau ada 3 orang Muslim, kamu tanya kepada mereka pertanyaan tentang agama Islam, 3-tiganya bohong satu sama lain. Berat saudara-saudara. Oke, saya ngomong ya. Silakan. Saya ngomong. Yo. Dan kali ini saya mohon untuk tidak gampang Anda menurunkan saya lagi. Selama saya tidak merokok, tidak melontarkan kata-kata kasar, kotor, bolehlah saya tidak diturunkan. Kecuali ya, silakan bikin poinmu. Tadi kamu sudah mengatakan tidak membela keduanya. Yang mana yang benar? Coba. Yang benar yang mana? Kenapa saya katakan saya tidak membela? Kenapa saya katakan saya tidak membela keduanya? Majid itu bukan standar ulama lah. Saya tidak mengatakan beliau itu sebagai ulama yang bisa dijadikan acuan atau bisa diambil pendapatnya secara mutlak. Kenapa saya katakan demikian? Cobalah umat Islam yang menyimak di bawah pasti tahu dia itu siapa. Jadi kalau Anda menjadikan Majid sebagai standar kebenaran untuk mengkoreksi Yusuf, si Yusuf, salah total Anda. Dia tidak percaya. Tapi Yusufnya bener nggak? Berarti tapi katanya kamu tidak bela Yusuf juga. Yang mana yang benar? Saya tidak bela keduanya. Berarti dua-duanya salah, betul? Konsisten. Dua-duanya salah. Kenapa? Dua-duanya salah. Kedua-duanya sama-sama mempunyai kesalahan.
Dua-duanya salah. Coba kamu buat statement dulu. Baik Yusuf PI maupun Majid dua-duanya salah. Orang di samping saya ini lebih banyak lagi kesalahannya. Saya nanya Yusuf PI. Kalau saya jelas karena saya tidak seakidah dengan kamu. Saya katanya Yusuf Muslim nggak? Ya. Muslim. Majid Muslim nggak? Majid. Nah, itu yang patut ditanya keislamannya. Kalau nggak percaya, coba suruh Anda naik ke room dia, suruh dia syahadat. Mau ndak kira-kira? Kemudian saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Majid Muslim nggak? Majid itu saya tidak berani katakan dia sebagai Muslim karena saya belum pernah. Tapi kena dua-duanya kamu persalahan. Dua-duanya kamu persalahan. Ya, permasalahan. Gampangnya begini, si Majid. Gampangnya begini, kalau si Majid. Coba saya pengen tahu salahnya Yusuf di mana? Salahnya Yusuf di mana? Ya, Anda sudah tahu tadi malam dia itu disidang dalam hal apa? Enggak, saya mau tanya salahnya si Majid bagaimana? Apa kesalahan Yusuf? Tadi malam kan yang disidang itu juga ada benarnya dalam hal masalah bahwa kalau Al-Quran itu untuk memahami Al-Quran bukan berdasarkan perkataan Nabi Yusuf kan? Yang tadi malam yang dibahas itu, ya kan? Nah, kamu di bawah saja. Loh. Aduh, pikir saya kamu mau ngomong apa? Pansos saja, ini pansos nggak jelas. Yuk, silakan yuk, silakan. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu informasinya, Yusuf PI itu disesat-sesatkan sama sesama Muslim. Ya, bahkan itu Muslimnya sudah orang Arab. Kalau udah orang Arab berarti dia udah jelas lebih ngerti bahasa Arab ketimbang Yusuf. Nah, biar kalian tahu. Jadi jangan kalian mengatakan ini. Makanya Muslim-Muslim hati-hati kau debat dengan saya. Sedangkan Azam saja debat dengan saya, dia Muslim, dia dikatakan pura-pura Muslim. Karena apa? Begini ya teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Kalau Anda betul-betul mendalami Al-Quran, Anda sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, Anda setidak-tidaknya akan mengiyakan 99,99% perkataan saya. Iya. Muhammad adalah orang yang sesat. Ada yang mengiyakan. Iya. Ada yang mengiyakan bahwa Muhammad sesat. Bayangin tuh. Terus dikatakan lagi, Muhammad disebutkan orang yang berbuat kesalahan. Dia. Coba. Ketika mereka mengiyakan saya, mereka dihujat sesama Muslim. Makanya, ayo, saya kasih kesempatan yang Muslim. Oke, kita naik ada Usmanudin. Usmanudin. Ya, halo, Usmanudin, selamat pagi. Halo binatang, kan tak boleh bersalam. Monyakkan kamera. Ketakutan, kejang. Katanya kan tak boleh bersalam. Silakan nyalakan kamera dulu. Usmanudin silakan. Kamera dinyalakan dulu. Nah, gitu dong. Jangan merokok nanti kamu kena ban. Kenapa rupanya? Tidak boleh merokok. Nanti kau kena pelanggaran, botol. Iya, setan. Nih, teman-teman sudah lihat kan? Muslim kayak gini, ngerokok, bahasanya ini karena dia kemasukan arwahnya Allah. Memangnya Kristen nggak bisa merokok? Berarti kalau Kristen itu nggak bisa merokok. Kenapa kamu datang-datang surup kesetanan, ngerokok, bertingkah seperti preman? Tapi memang benar teman-teman, Islam itu teman-teman yang penting mengucapkan syahadat. Memang Islam preman. Kenapa rupanya? Memang Islam preman, betul? Iya betul lah. Betul dia ya kan teman-teman. Nasibnya kamu tinggal di luar. Kalau di jika kamu mengucapkan syahadat, kamu masuk surga walaupun kamu mencuri, walaupun kamu berzina. Ya, jelas lah. Jelas dong. Betul. Ya, kalau kamu mengucapkan syahadat,
Kamu masuk surga, nggak peduli Ya, kamu miskin. maling, mau berzina, betul? Ya, betul. Itulah ajaran agama Islam, teman-teman. Makanya jangan heran kalau orang Islam tampangnya kayak begini nih. Ya, merokok. Kita itu tidak diajar. Ini bentar lagi habis ini dia maling, habis ini maling. Yang penting Kita tidak diajarkan syahadat. mau makan babi. Tahu itu makan babi, ya kan? Jelas tau makan babi toh? Betul ya? Iya. Jelaskan makan babi. Udah lihat kan teman-teman kan? Kayak gini. Iya, Tampang ngakuin dulu, begini, jelas lah, makan merokok, babi. ya kan? Ya jelaskan makan babi. Udah, kau di bawah saja. Teman-teman, setiap yang saya katakan tentang agama Islam, semuanya itu ada dasarnya, ada dalilnya. Gitu loh. Makanya ini agama Islam itu sederhana ini loh. Kalau kamu ucapkan syahadat, ya, ucapkan syahadat, kamu masuk surga. Masuk surga kamu. Kalau ngucapin syahadat, walau kamu berzina, walau kamu mencuri, masuk surga. Parah ajaran Islam tuh parah. Ya. Kamu kok tidak terima saya mengatakan begitu? Apa kamu tidak terima kalau saya katakan ini, jika kamu ucapkan syahadat kamu masuk surga, walau berzina walau mencuri? Naik ke sini kalau tidak terima. Biar saya tunjukkan kamu dalilnya. Ya, silakan. Kalau kamu tidak terima, itu ada tombol nih, ada tombol untuk mengajukan permintaan naik. Bantah argumen saya. Nekat yang nyata kamu. Ayo silakan. Saya ini hanya mengungkapkan apa yang tertulis dalam literatur Islam. Jadi kalau kamu nggak senang mau bikin laporan polisi, justru kamu nanti yang malu sendiri. Selamat pagi Bang. Ya, hamba Allah, silakan nyalakan kamera. Bentar ya, mana tempat kameranya ini? Iya, mereka tidak tahu ajarannya sendiri. Oke, hamba Allah. Saya tanya dulu Bang, abang ini seorang muslim ya? Iya, muslim. Oke, Bang. Banyak orang panas, atit hati, emosi melihat channel saya ini. Padahal yang saya tuliskan itu adalah apa yang ada di dalam literasi agama Islam itu sendiri. Sekarang saya tanya Bang, benar nggak Bang? Jika kamu mengucapkan syahadat, kamu masuk surga, walau kamu berzina, walau kamu mencuri? Belum tentu. Itu bagi orang yang masuk mualaf Bang. Maksudnya gimana? Orang yang masuk mualaf itu orang Kristen contohnya ya. Orang Kristen yang masuk jadi Islam kayak gitu. Kalau membaca syahadat itu masuk surga. Oh gitu. Baik, saya tunjukkan dulu ya Bang ya. Gitu. Saya putarkan dulu. Teman-teman sabar ya, karena penonton ini kan banyak ratusan ribu ya, yang ini 12.000 ya. Teman-teman, kalau teman-teman nih saya kasih tahu algoritmanya ya. Nih, algoritmanya saya kasih tahu. Nih teman-teman, bayangin. Ini setelah saya siaran, ini biar teman-teman tahu ya. Sehabis saya siaran itu ditunjukin viewers atau orang yang keluar masuk nonton itu segini. Bayangin teman-teman. Ada 474.000 manusia yang menonton siaran saya. Bang. Sebentar Bang, sebentar biar saya ini. Artinya teman-teman mohon bersabar kalau saya harus menjelaskan satu. Karena ini yang nonton banyak ini loh. Total penonton setelah saya tutup live saya itu yang nonton 474.000 orang. Banyak sekali nih. Memang abang ini terbaik. Makanya begini, sebentar. Itu. Makanya saya mau beritahu kepada Anda. Anda kan jarang ya, mungkin Anda orang yang berseliweran. Apakah Anda tidak percaya kalau orang Islam itu asal mengucapkan syahadat dia masuk surga? Tidak percaya. Baik, tolong Anda dengarkan ini ya. Dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga.
Nabi Iya, yang mengatakan, tapi ada datang sahabat jurusannya, bertanya, Bang. wa in zana, wa in saraq, Bukan cuma bagaimana kalau dia berzina? baca Bagaimana kalau dia syahadat mencuri? saja baru masuk surga. Orang lagi diputerin malah orang ini malah ngomong. Gimana mau Ayo, denger? silakan. Terus dihabisin. Kalau diputerin kamu jangan ngomong dulu. ya, oke, siap. Oh, Putar, dengerin putar, sampai putar. selesai dulu. Oke, siap. Udah tahu nggak? Siap. Kamu tahu nggak alasan kamu masih Islam? Alasan kamu masih Islam karena kamu nggak tahu ajaran agama Islam. Dengerin. Bang, saya Ini boleh- cuma 1 menit. Bang, saya boleh nanya nggak? Dengar, ini cuma 1 menit. Dengerin. Iya. Dengerin. Pas ini nanti saya yang bertanya ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga asal ngucapin syahadat. Makanya ada agama tuntunan. Islam itu Bang, gini ya, agama ada yang paling tuntunannya juga. Ada tuntunannya juga itu. Oke, sekarang kamu sudah mengakui asal mengucapkan syahadat masuk surga? Tidak. Tidak. Ini Kau saya boleh datang ke tanya rumahnya nggak, Abdul Somad sana. Kau datang ke rumahnya Abdul Somad sana, marahin dulu dia sana. Aduh. Oke, Hasan Manaf. Ustadznya sendiri dibantah. Nekat ya ternyata. Ya, Hasan Manaf Waruwu. Ya. Hasan Manaf, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Iya, Bang. Muslim. Bang, saya seorang Kristen, Bang. Tapi saya ini adalah orang yang sangat-sangat mengerti agama Islam. Tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam saya dapati lebih ngerti Islam daripada saya. Coba, Bang. Tadi saya sudah utarakan ini. Islam itu, Bang, jika kamu ucapkan syahadat, kamu masuk surga. Walau kamu berzina, walau kamu mencuri. Asal kamu ucap syahadat, masuk surga kamu. Pertanyaan saya, apakah yang saya katakan itu fitnah atau memang betul? Itu sebenarnya kalau fitnah bukan fitnah, Bang, tapi itu tergantung manusianya itu, Bang. Betul, berarti ya saya tidak fitnah ya? Gini, Bang. Aku Sebentar, mau naik berarti sama saya tidak Abang. fitnah ya? Iya, betul. Iya. Jadi itu yang mau berangkat ke kantor polisi enggak jadi berangkat. Karena yang saya katakan adalah fakta. Ini, Bang Dis. Gimana, Bang? Ya. Gini, maksudnya kita ini kan sama-sama seorang ada ibaratnya beragama masing-masing kan begitu. Kalau bisa saya ibaratnya kalau sama Bang Edis tadi saya bukan mau berkomentar atau berkomunikasi sama Bang Edis, cuman saya bilang sama kayak macam tadi malam ibaratnya waktu diskusi sama Usup. Ya sebenarnya itu namanya menantang satu sama lain sama agama kan begitu. Karena kenapa kayak gitu, Bang Dis? Agama Kristen sama agama Islam jadinya jadi bertentangan jadinya. Itu Memang antara Bang Edis sama Bang Usup. Sekarang saya Kenapa? tanya. Kenapa, Bang? Begini Bang. Silakan. Tunggu dulu. Begini. Karena Abang memaparkan agama Muslim. Nah, sementara juga Bang Usup memaparkan juga agama Kristen begitu. Jadi saling bertentangan. Akhirnya nanti ujung ceritanya bisa-bisa disitulah timbulnya peperangan agama. Jadi Kalau perang umat agama jadinya. Muslim bisa saya tanggapi? Nah. Bisa saya tanggapi? Oke. Enggak, Bang, bentar Bang. silakan. Karena di situ nanti timbulnya, disitulah di Indonesia ini peperangan agama karena saling menyalahkan agama satu sama lainnya. Sudah bisa saya tanggapi? Jadi kalau bisa Bang Dis, kalau bisa ibaratnya kompromi Abang atau diskusi sama Bang Usup, jangan sampai nge-live seperti ini. Kalau bisa carilah live yang lain. Sudah. Kan begitu. Jangan Sudah bisa saya begini tanggapi? ceritanya. Sudah bisa saya tanggapi, Bang? Boleh Bang, boleh. Baik, saya tanggapi ya, Bang ya. Inilah teman-teman ya. Ketika umat Muslim
bahas agama Kristen, namanya apa? Dakwah. Ketika saya menanggapi, namanya apa? Nanti ada perang. Bang, saya mau kasih tahu gini. Iya. Dulu ada seorang ulama asal India, ulama besar asal India, namanya Zakir Naik. Iya. Dia datang ke Indonesia tahun 2017. Membahas agama Kristen dia. Di hadapan 40.000 orang muslim. Kejadiannya di mana? Di Bekasi, di Sulawesi juga, di Makassar, di Surabaya, ya dia muter-muter kota itu. Saya ambil yang kejadian di Bekasi. Nih, saya coba balikkan kamera saya. Nih Bang ya. Biar Anda tahu ini. Waduh, berat sekali nih teman-teman. Nih Bang. Kan. Nih. Kelihatan? Iya, iya. Nah, ini namanya Zakir Naik nih. Nih. Dia ceramah nih, lihat nih. Lihat penontonnya, lihat ya. Nih, saya besarkan dulu, perhatikan. Tuh yang nonton tuh Bang, liatin. Tuh. Itu yang nonton 40.000 Bang, 40.000. Stadion Iya, Patriot Bekasi. Udah lihat nih Bang, yang nonton banyak sekali nih, 40.000 orang. Nih saya gedein, saya gedein. Saya gedein Bang, nih. Kelihatan Bang? Nih. Udah nampak kok, nampak. Nah, apa yang dibahas Jakar turun di sini Bang? Yang dibahas agama Kristen Bang, Kristen. Apa kata dia? Jesus is Muslim brother. Sebentar Bang, saya tanggapi dulu. Jangan Abdullah Bang ngomong dulu. Tadi Abang sudah ngomong. Oke. Ketika ulama muslim bahas Kristen, apakah cuman Zakir Naik saja? Dilanjut lagi Donditan, lanjut lagi Irina Handono, lanjut lagi Yahya Waloni, lanjut lagi Juma, lanjut. Nggak ada waktu itu orang Kristen yang menanggapi, belum ada. Muncul satu-satu, karena udah lama ini terus menerus muncul satu-satu. Sekitar tahun 2021-2022 saya bilang begini sama Juma sama kawan-kawan, saya bilang begini. Gini teman-teman, biar bagus, gimana kalau ini kita hentikan? Nggak ada mereka mau berhenti. Nggak mau berhenti mereka. Akhirnya saya buatlah satu komal, karena memang ini udah nggak bisa, ini harus saya tanggapi nih. Biar umat muslim ini tahu bahwa selama ini saya diam, kami diam itu bukan berarti kami nggak bisa jawab. Saya jawab. Ketika saya jawab, saya bongkar tentang agama Islam. Saya bilang agama Islam itu asal ucap syahadat masuk surga, mau maling, mau berzina. Sekarang orang Islam ngamuk, nanti perang agama Bang. Gini. Bilang saja kalian ini maunya bahas agama orang. Ketika agama kalian dibahas, kalian ngamuk. Coba sekarang saya tanya. Ketika kalian membahas agama Kristen, ketika kalian mengucapkan kata-kata tentang kekristenan, pertanyaan saya kepada kalian, apakah itu dakwah? Itu bukan dakwah namanya, itu nama sebuah penghinaan, itu namanya. Penghinaan. Terus kenapa Anda nggak ngomong sama mereka? Ya itu kan tergantung urusan masing-masing. Karena sebenarnya kalau kita itu, kalau bisa jangan saling mengganggu agama satu sama lainnya. Iya, yang saya tanya sama Anda, begini. Selama ini Anda kemana? Anda tidak pernah ngomong dengan muslim-muslim itu yang bahas agama orang lain. Iya, memang betul itu Bang Dis. Begini loh, maksudnya gini. Ketika saya nanggapi, wah. Betul, Abang Idris itu kan anak Tuhan. Oke, sekarang gini saja, intinya begini. Apakah yang saya katakan tentang agama Islami di sini, yang barusan saya katakan ini, fitnah atau tidak? Kalau itu bukan fitnah. Kalau bukan fitnah, kenapa Anda protes dengan saya? Saya memprotesnya itu dikarenakan Bang Dis. Saya memprotes itu karena
Saya nggak senang Anda mematakan fitnah tentang agama Islam. Saya memprotes karena saya nggak senang Anda membongkar fakta tentang agama Islam, bilang gitu. Bahwa di dalam agama Islam, walau berzina, walau mencuri masuk surga. Betul. Dan saya tidak suka Anda membongkar agama saya, aib agama saya, gitu bilang. Itu tergantung manusianya. Sekarang gini, alasan abang memprotes saya padahal saya mengatakan kebenaran itu apa? Alasan saya karena banyak terpengaruh orang. Orang terpengaruh. Apa salahnya saya mempengaruhi orang dengan fakta dan kenyataan? Memang betul, cuman kan ibaratnya begini loh Bang Des. Nanti agama Islam bubar gitu bilang. Memang betul Bang, tapi itu fakta kenyataan nanti yang bikin orang Islam tidak percaya lagi agama Islam gitu. Bukan begitu maksudnya. Kecuali yang saya katakan itu fitnah, yang saya katakan itu tidak benar, baru Anda bilang jangan begitu Bang, itu menimbulkan kemarahan. Loh, saya mengatakan kebenaran kok, gimana? Iya, memang betul yang Abang Edis paparkan itu memang kebenaran. Cuman kan kadang-kadang manusia tersinggung semua. Ada juga yang kayak mana gitu kan. Jadi maksudnya kalau seandainya bisa ngasih live yang bagus, pengarahan, jangan mengganggu agama yang lain gitu loh. Sekarang saya tanya Bang, kenapa Anda terganggu ketika saya mengatakan sesuatu yang benar tentang agama Islam? Sebenarnya itu sangat terganggu loh Bang. Iya, yang oke, gini. Sebentar ya, kita kasih contoh. Jika kamu ucapkan syahadat, kamu masuk surga, walau kamu berzina atau mencuri, ini mengganggu nggak? Itu tergantung manusianya Bang. Nggak, ya saya tanya, mengganggu nggak? Anda terganggu nggak dengan kalimat statement ini? Ya sebenarnya nggak terganggu, cuman kan kalau ibaratnya orang mengucapkan, aneh sekali kan. Kalau Anda tidak terganggu, terus kenapa Anda protes? Ya cuman kan kalau ada orang yang ngomongin, itu ya kita terganggu. Oke, sekarang Abdul Somad ketika mengotbahkan yang sama nih. Ini khotbah yang sama dengan yang diucapkan Abdul Somad. Apa yang saya tulis di layar saya ini Bang, itu sama persis dengan yang diucapkan Abdul Somad nih. Biar Anda tahu. Terus kok Anda nggak protes dengan Abdul Somad nih? Ini aja protes Bang nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga asal ngucapin syahadat. Terus saya ngomong fakta, kok Anda marah dengan saya? Saya nggak marah. Itu tadi Anda bilang tadi ini Bang dapat menimbulkan pertikaian. Kita itu nggak udah marah. Bang, gini aja. Saya sarankan Anda untuk belajar lagi agama Islam. Saya cuma pesan begini Bang. Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau Anda dengar Bang, kalau Anda sungguh-sungguh memperdalami agama Islam, besok pagi Anda bangun sudah dalam keadaan bukan Islam lagi. Selamat pagi. Dikasih tahu Anda ngeyel saja. Kita kasih naik Hasbudi. Ya, selamat pagi Hasbudi. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Ban. Ya, Muslim Hasbudi. Alhamdulillah Muslim Ban. Ya, silakan Hasbudi nyalakan kamera. Ya, Bang Hasbudi sudah nyimak dari tadi Bang. Ya udah Bang. Sudah nyimak dari tadi. Ya, silakan Bang. Apa tanggapan atau respon Anda? Silakan. Cuma pengen meluruskan yang Abang tadi putar punya Abdul Somad itu Ban. Itu kan cuma sepotong, kan masih ada sambungannya itu Bang. Ceramahnya Abdul Somad tadi itu. Ceramah sambungannya. Baik. Kita putarkan ya. Baik. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan.
Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Cuman diobok-obok dulu di neraka. Itu kapan? Man qala la ilaha illallah. Di mananya yang saya potong? Di mananya yang saya potong? Gimana? Ya kan tadi yang pertama sama bapak yang pertama tadi itu kan bapak apa? Kan ini Iya, yang bagian mana yang tidak saya putarkan, yang bagian mana? Yang tadi ini kan benar kalau katanya tadi itu semua masuk surga tapi diproses dulu. Kalau orang penzina, pendosa, pencuri itu kan diproses dulu. Baik. Baik. Sekarang begini, Bang. Abdul Somad kan mengutip dari sebuah hadis, betul? Ya betul. Oke. Di dalam hadis yang dikutip itu ada nggak diobok-obok dulu di neraka? Kan udah dijelaskan itu. Sebentar. Tenang dulu, Hasbudi. Tenang. Hasbudi, tenang. Tadi Abdul Somad mengatakan cuman diobok-obok dulu di neraka. Pertanyaan saya, kata maksudnya itu disiksa dulu. Oke, pertanyaan saya, di dalam hadis yang dikutip Abdul Somad ada nggak kata-kata diobok-obok di neraka? Ya kan itu cuma tergantung penyampaiannya orang. Masalah obok-obok itu kan dengar dulu, ya. Di hadisnya ada nggak kata-kata diobok-obok di neraka? Ya kalau masalah di hadis nggak ada karena nggak ada, makanya saya bilang itu tambahannya Abdul Somad. Saya tidak putarkan yang itu karena itu karangan Abdul Somad. Hadisnya tidak berkata diobok-obok di neraka dulu. Hadisnya berkata barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, walau dia berzina, walau dia mencuri. Adapun kata-kata diobok-obok di neraka itu karangan Abdul Somad. Ya, itu kan cuma peribahasa dia menyampaikan karena di kawasan Indonesia. Oke, berarti yang benar yang mana? Yang benar yang hadis atau tambahan Abdul Somad? Yang benar di hadis, Bang. Cuma Abdul Somad terus saya menyampaikan yang hadis. Saya menyampaikan yang hadis, bukan apa yang dikatakan Abdul Somad. Gimana? Itu kan nggak ada salahnya, Bang. Benar. Oke, sekarang saya tanya, dapat dari mana Muhammad diobok-obok di neraka dulu? Kalau masalah peribahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda, Bang. Cuma penyampaian. Yang saya tanyakan, hadis yang mana yang mengucapkan diobok-obok di neraka? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Maksud dan tujuannya itu. Gimana? Kenapa kau tambah-tambahi? Kenapa kamu ikut-ikutan Abdul Somad menambah-nambahi hadis? Bukan menambah-nambahi, Bang. Maksudnya perkataan Abdul Somad itu kayak apa ya? Itu kan di kawasan Indonesia menyampaikan. Oke, sekarang gini saja. Apakah yang saya katakan ini benar? Kalau umat muslim itu walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal ngucapin syahadat dia masuk surga? Benar, masuk surga, kan meyakini itu. Makanya saya bilang, Bang, nih, kalau ada seorang muslim ya, dia korupsi. Terus make uang korupsinya itu untuk berzina. Pertanyaan saya, asal dia ngucapin syahadat masuk surga nggak? Masuk surga, Bang, tapi disiksa dulu, Bang. Makanya saya bilang, teman-teman, agama Islam ini sudah stadium 4 parahnya. Asal ngucapin syahadat masuk surga, mau korupsi, uang korupsi dipakai hura-hura pesta-pesta zina, masuk surga. Yang penting syahadat, indahnya agama Islam. Semua masuk surga tapi diproses dulu, Bang. Oke, di mana diprosesnya? Menurut hadis itu di mana diprosesnya di neraka? Di neraka lah. Oke, tunjukin hadisnya. Tunjukin hadisnya. Ya, di mana? Kalau ada kata hanya diproses dulu neraka, saya terjun dari Monas. Nah, kalau ada kata-kata itu, silakan. Iya, itu kan bahasa Indonesia, Bang. Kalau di bahasa Arab lain. Ya udah, apa di bahasa Arabnya? Nah, kalau bahasa Tunjukin Arabnya hadisnya. aku nggak paham karena aku nggak pegang kitab. Sungguh kamu nekat yang nyata. Bukan kayak itu kan, dia pengen meluruskan itu. Nah, biar dia. Oke lah, saya sarankan Anda berguru dulu. Saya sarankan Anda berguru, tanya kepada ustadz-ustadz baru naik ke sini. Bang, saya ini banyak yang inbox yang kritik saya orang-orang muslim. Sehabis saya siaran, Bang, dengerin dulu ya. Sehabis saya siaran, tahu nggak?
Banyak orang muslim yang inbox saya bilang begini, kenapa kamu beraninya ngadepin orang-orang seperti Hasbudi ini? Orang-orang awam. Saya bilang begini, justru yang saya undang itu yang ustadz-ustadz, tapi yang ustadz-ustadz nggak mau datang. Kenapa mereka yang nggak mau datang? Karena kalau mereka datang, mereka akan mengiyakan saya. Gimana? Ustadz-ustadz nggak berani naik bang karena mereka takut mengiyakan saya lalu hilang jemaatnya. Gimana Anda ini? Sedangkan Yusuf PI saja sudah disidang. Semalam lihat debat saya dengan Yusuf PI? Iya tahu, aku lihat. Oke, abis itu dia dimarahin sama sesama muslim, Anda lihat? Iya tahu, disidang kan karena masalahnya. Disidang, Yusuf PI disidang gara-gara diskusi dengan saya. Katanya Yusuf PI memelintir ayat-ayat Al-Quran menyesatkan umat. Makanya saya cuma pesan bang, kalau tidak berilmu, saya mohon dengan sangat kaum muslimin wal muslimat, jangan coba-coba naik ke sini. Sudah saya bilang. Nah, kan kami orang bodoh ini naik ke sini kan mau bertanya. Mungkin kamu paham maksud dan tujuan katanya itu. Bang, saya hanya menjelaskan. Perhatikan bang, kalau kamu mengucapkan syahadat, kamu itu masuk surga. Nggak peduli mau kamu maling kah, mau kamu berzina, masuk surga. Makanya bang, banyak pejabat-pejabat kita korupsi. Banyak pejabat-pejabat kita berzina. Karena apa? Tahu nggak? Karena mereka yakin, saya ngucapin syahadat nanti masuk surga. Makanya bang, jauhkanlah ajaran ini dari sanak familimu. Lu gimana Anda ini? Ya bang. Tapi saya meyakini itu bang, yang tertulis itu bang. Oke, jadi Anda nanti walaupun maling, walaupun berzina, Anda tetap masuk surga ya, asal mengucapin syahadat ya. Iya, tapi bukan kayak Oke lah. Meyakini bang. Gini bang, perhatikan apa kata Yesus. Apa kata Yesus? Standar hidup kata Yesus. Jika kehidupan agamamu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan bang, ajaran Kristen itu sangat menekankan kekudusan, sangat menekankan kemurnian hidup, bagaimana hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, apalagi, ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bayangkan bang, jauh bang ajaran langit dan bumi. Sekarang ada orang-orang Islam bilang Yesus itu menubuatkan tentang kedatangan Muhammad untuk meneruskan ajarannya. Coba. Fitnah itulah yang akan mau saya patahkan bang. Makasih Nur Hasan, Bang Nur Hasan. Fitnah itu yang mau saya patahkan. Kok bisa-bisanya umat muslim melecehkan atau menjelek-jelekkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus menubuatkan nabi macam Muhammad yang ajarannya kayak begini. Tapi ketika saya bilang begitu, ketika saya mengutarakan pendapat saya, penistaan agama, tangkap, penjara. Apa-apaan? Bang, ya bang. Cuma kebanyakan yang saya lihat itu yang dipermasalahkan umat Islam itu, Yesus itu dianggap Allah, itu aja sih. Bang, tidak ada Allah di dalam Bible kami. Kalau abang nggak percaya, coba abang datang ke gereja, bilang Allah, 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 bubar jemaat bang. Saya jamin bang, jemaat akan bubar karena akan mengira sebentar lagi bom meledak. Itu Rob. Bang, tidak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Bahkan orang Kristen dengar Allah saja lari. Ketakutan. Loh, bang, zaman saya masih kecil tahu nggak? Zaman saya masih kecil, saya masih kecil tuh, nonton SCTV, ya kan? Saya nonton TV gitu kan, azan maghrib, azan, Allahu Akbar. Tahu nggak bang? Tahu nggak kata emak saya tahu nggak apa? Apa? Matikan itu. Lo iya, nggak percaya. Salutnya sama kamu Ban kok. Makanya saya bilang orang Kristen itu nggak ada bang yang
Oh, nginin-nginin Allah, denger Allah aja udah bubar kok gimana? Ya udah, Di Bang. dalam Makasih. Bible nggak ada Bang kata Allah. Abang buka Alkitab dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada kata Allah. Iya Kak, Bang. Gitu ya. Oke Bang, oke Bang. Oke, Udah, begitu Bang. ya Bang Hasbudi ya. Ya, Oke. Bang, siap Bang. Baik Bang, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati Bang. Karena yang saya katakan itu semua fakta ya. Oke, terima kasih Bang Hasbudi. Ya, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Kita kasih naik ada pengobatan alternatif. Terima kasih Fast Swimming, makasih. Pengobatan alternatif. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hadis ya. Ini salah satu orang yang nggak tahu ajaran agama Islam nih. Sudah dibilang Bang, kan Anda itu tidak boleh ngucapin salam kepada non Muslim. Anda gimana sih? Menurut hadis tuh nggak boleh. Aduh, ini orang nih. Oke, nyalakan kamera dulu kalau gitu. Silakan nyalakan kamera biar saya tunjukin. Oke. Jadi Anda tidak tahu hadis itu, larangan mengucapkan salam kepada non Muslim. Ya, apa itu hadisnya coba? Baik, teman-teman sekalian jangan bosan-bosan karena saya mengatakan ini kepada Muslim karena tiap hari kita kedatangan pasien baru terus ya. Baik, banyak umat Muslim tidak mengerti ajaran agama Islamnya teman-teman. Jadi sabar kalau saya mengulang-ulang ini. Ya, perhatikan. Ini Rumah Syok. Ini website Muslim, rumahsyok.com. Haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Dengerin Bang, lihat ini Bang. Kelihatan Oke, nggak? siap. Haram Kelihatan, mengucapkan kelihatan. salam orang-orang kafir. Nih, perhatikan. Hadisnya berbunyi begini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Kok Anda masih nekat mengucapkan salam kepada non-muslim? Sungguh Anda nekat yang nyata. Makanya saya bilang Bang, ya, jangan Anda mengucapkan salam kepada non-muslim. Bahkan ya, kalau ajaran agama Islam itu diterapkan, itu tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, itu nggak ada Bang. Bang, Anda tahu nggak kenapa ada gerakan-gerakan separatis Islam? Pernah dengar Bang? Gerakan-gerakan Islam yang ingin menggulingkan. Silakan Sebentar, Bang, saya sahabat tanya hadis dulu. ngomong dulu ya. Silakan sahabat Oke, hadis ngomong dulu. sebelum Anda tanggapi, saya ini dulu. Gitu, oke, silakan ngomong, Oke. silakan ngomong. Ya, nanti saya tanggapin, oke? Oke, Bang, pernah dengar gerakan-gerakan separatis Islam? Terus, Pernah dengar nggak? DITII, ya kan? Negara Islam Indonesia NII, Hizbut Tahrir. Pernah dengar gerakan-gerakan Islam itu yang ingin menggulingkan dasar negara kita Pancasila dan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika? Pernah dengar? Karena ajaran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau seandainya tidak bertentangan, gak mungkin mereka mau mengganti dasar negara ini. Makanya saya bilang Bang, ayat yang saya baru tunjukkan kepada Anda tadi, itu adalah bukti bahwa ajaran hadis itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan tanggapi. Nah ya, jadi begini sahabat hadis ya. Hukum pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran tuh. Setelah itu ada namanya sunnah gitu. Oke. Salah satu dari sunnah itu namanya hadis gitu. Ya. Terus Hadis ini apabila dia bertentangan dengan Al-Quran, dengan sendirinya
hadis itu batal tuh. Karena begini sahabat hadis ya, banyak hadis-hadis itu yang dikarang bebas gitu loh. Ya. Berarti hadis itu Kalau tadi palsu. Makanya begini sahabat hadis ya. Makanya sekarang ini di negara Arab itu sudah 90% membatalkan hadis tuh. Gitu. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi apabila hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan sendirinya hadis itu batal. Kalau misalnya sahabat hadis ya belajar tentang Islam ya, hadis yang disebutkan tadi itu harusnya mengikut kepada Al-Quran atau dia menerangkan tentang ayat dalam Al-Quran. Adakah begitu? Kalau tidak, maka hadis itu kemungkinan palsu gitu. Oke. Sudah? Sudah? Sudah. Baik. Jadi Anda mengatakan bahwa hadis itu palsu, kemudian mengatakan di negara-negara Arab pun sudah tidak pakai lagi isi hadis itu karena isinya adalah kebohongan karang-karangan, betul? Baik. Sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda ayat Al-Quran. Karena Anda tidak percaya hadis, sekarang ke Al-Quran. Memang teman-teman, hadis dipercaya isinya bertentangan dengan Quran. Quran dipercaya isinya bertentangan dengan Pancasila. Baik. Apakah isi Al-Quran bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Kita lihat. Kita lihat. Saya akan putarkan ayatnya. Ya, saya akan putarkan. Kalau saya ngomong selalu pakai data, saudara-saudara, pakai ayat. Oke. Bang, ini Quran surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang memutuskan perkara barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang tapir. Betul? Oke. Jadi kalau Anda memutuskan perkara tidak dengan hukumnya Allah, Anda dikatakan tapir. Betul? Oke, saya tunjukkan ayat yang lain. Saya tunjukkan, ya, perhatikan. Ayat Al-Quran tentang bagaimana hukum mencuri. Saya tunjukkan ayat Qurannya. Di dalam Quran, surat Al-Maidah, ayat 38. Al-Maidah, ayat 38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekarang saya tanya, kalau muslim korupsi, muslim maling, yang dilakukan dipotong tangannya atau tidak? Bukan hukum Al-Quran. Oke, tadi barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah, orang-orang apa namanya? Hukum tapir. Gimana Anda ini? Tadi kan kita sudah baca ayatnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah, maka mereka adalah tapir. Sekarang, apakah hukum ini dilaksanakan? Hanya itu sahabat gua hadis ya, apakah hukum? Makanya saya bilang, Bang, saya berani mengatakan bahwa seluruh umat muslim di negara kita ini karena tidak menjalankan hukum Allah, mereka ini dihukumi tapir. Makanya orang-orang muslim yang mengerti Al-Quran ingin menggulingkan, ingin mengganti negara kita ini dengan negara Islam. Biar hukum syariat itu ditegakkan. Karena apa? Karena negara kita tidak melaksanakan hukum Allah. Makanya penegak-penegak hukum kita dikatakan togut oleh mereka. Bang, belajar agama Islam, Bang. Sudah saya bilang, Bang, mereka-mereka itu yang suka ngebom-ngebomin kantor polisi itu terinspirasi dari buku yang tadi kita baca. Sungguh kamu nekat yang nyata.
sahabat hadis sendiri berkata seperti itu. Kenapa menetapkan seperti itu ya? Kenapa gitu loh. Jadi begini sahabat hadis ya. Indonesia itu negara yang berdasarkan apa? Bukan berdasarkan Islam loh ya. Oke, berarti Indonesia tidak Kalau melaksanakan hukum Islam, betul? Betul. Oke, Karena orang-orang berdasarkan sebentar. Pancasila dan Undang-Undang Barang Dasar. siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah disebut kafir, betul? Misalnya ya. Kalau misalnya Bang, jangan ngeles. Sebentar ya, ini terakhir nih. Kalau Anda ngeles lagi kita sudah. Dengarkan, Bang. Orang Islam yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah disebut kafir, betul? Oke. betul itu. Apakah orang-orang Islam di negara kita tercinta ini memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah? Dengan hukum negara, bukan dengan hukum Islam. Berarti Di kafir negara nggak? Indonesia. Berarti kafir Gimana? nggak? Berarti kafir nggak? Berarti kafir tidak gitu kan, mengikut negara Indonesia, bukan mengikut negara Islam. Oke lah, belajar dulu Bang. Ya, berlandaskan negara Indonesia. Belajar dulu sana, belajar dulu agama. Belum cukup ilmumu, belum cukup. Ya. Ayo, silakan. Aduh, kalian ini kalau punya argumen bantahan baru bisa naik ke sini. Kalau cuma nekat doang, kasihan sama muslim yang ya. Aduh. Saya ini kalau ngomong teman-teman, tidak pernah saya ini ngarang-ngarang bebas ya. Saya ngomong itu berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Kita kasih naik Faisal. Faisal Silain. Ya, saudara Faisal, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Faisal Silain. Ini abang ini mualaf atau lahir muslim, Bang? Saya muslim. Muslim, lahir muslim ya. Marga Silain. Ya. Oke. Baik. Silakan Bang. Tadi abang sudah nyimak dari awal tadi atau barusan datang? Barusan datang. Berarti Anda tidak menyimak dari tadi yang barusan saya utarakan ini? Belum semua. Belum semua. Yang saya katakan bahwa umat muslim yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah adalah kafir, sudah tahu? Sudah. Oke, jadi betul nggak itu Bang? Bahwa umat muslim di negara kita tercinta ini adalah orang-orang kafir karena tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Kan musyawarah, kan ada Al-Quran itu. Wahyu kan tak ada lagi, mengadakan musyawarah. Karena ini oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, permusyawaratan perwakilan itu hukum Belanda, hukum impor dari Eropa atau hukum Allah? Di Islam itu kan ada fikih, Bang. Fikih ini menengok keadaan, dia bisa berubah. Baik. Memang ngomong sama mereka yang baik ya. Saya tampilkan Bang ayatnya. Saya tampilkan. Memang sulit kalau ngomong sama mereka ini ya. Baik. Bang, menurut Al-Maidah ayat 38, saya tampilkan dulu. Tunggu Bang, kembali ke judul lah Bang. Judul Bang itu. Iya, Yang Abang bilang, siapa yang di akhir ayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin masuk Sebentar surga. Bang, ini loh. Ini kita bahasin dulu sebentar. Bentar Bang, sabar. Ini Bang ya. Kutunjukkan sama Anda ini. Perhatikan. Surat Al-Maidah ayat 38, hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri. Perhatikan. Ya. Saya bacakan ayatnya Bang ya. Surat Al-Maidah ayat 38. Perhatikan. Laki-laki yang mencuri
dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Pertanyaan saya, ini hukum Allah ini pajangan atau harus dilaksanakan? Dilaksanakan. Kalau Dilaksanakan. Oke. Nah. Pertanyaan saya, apakah umat muslim melaksanakan hukum ini? Tapi kita kan di negara Sebentar, Indonesia. Bang. Saya tanya dulu. Apakah umat muslim melaksanakan hukum ini? Kalau memang muslimnya apanya, sistemnya kan Enggak, kita kan di negara kita tercinta, Bang. Apakah muslim ini melakukan ini, hukum ini? kita kan pengikut pemerintah. Atiullah wa Buset dah, ditanya apa, dijawab apa. Bang, yang kutanyakan Bang si lain, apakah umat muslim melakukan hukum ini? Tidak, karena kita Tidak. Oke, tidak. Nah, menurut Al-Quran, nih, saya bacakan lagi ayatnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara, nih. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah tapir. Jadi menurut Al-Quran, kalian berada dalam kekafiran nggak? Berat, saudara-saudara. Gimana? Memahami Al-Quran itu memiliki 15 bidang ilmu, Bang. Waduh, keluarlah curus ilmu 15 cabang kanuragan, 20 ilmu kadikjayaan Wiro Sableng 1212. Berat, saudara-saudara. Akhir hayatnya kan. Jurus terakhir, teman-teman. Kalau teman-teman muslim sudah tidak bisa menjawab, maka jurus terakhirnya untuk memahami Al-Quran harus memiliki ilmu 15 ilmu kanuragan, 20 ilmu kadikjayaan. Berat nih, berat, sulit. Bang, saya cuma pesan begini, Bang. Tahu nggak, Abang, kenapa dari dulu sampai detik ini banyak kelompok-kelompok Islam yang dia mendalami agama Islam, yang jidatnya ada tanda bekas sujud, ada bekas ini, kapalannya itu. Tahu nggak kenapa mereka memperjuangkan ingin mendirikan negara syariat Islam? Karena mereka ingin melaksanakan syariat Islam itu. Biar Abang tahu. Karena mereka tahu bahwasanya sistem hukum kita ini tidak bersesuaian dengan hukum Islam. Makanya waktu saya bilang agama Anda itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, jangan marah karena memang benar. Gimana? Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam, kul huwallahu ahad, katakanlah Allah Tuhan yang Maha Esa. Baik, sekarang saya tanya, Bang. Sekarang saya tanya. Di Quran mana ada huruf Tuhan? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Coba, di Quran mana ada huruf Tuhan? Quran itu kan bahasa Arab. Oke. Berarti di dalam Al-Quran kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Rob. Sekarang kita buktikan apakah Robnya umat Muslim Esa. 2. Saya tunjukkan kepada kalian. Nekat yang nyata. Kita buka surat Yusuf ya, Bang ya. Surat Yusuf. Bentar. Saya tunjukkan kepada Anda kalau Rob kalian itu tidak Esa, tapi 2. Yusuf ayat 23. Ingat, Bang ya, omongan Anda tadi. Kata Rob di dalam Al-Quran, kata Tuhan di dalam Al-Quran adalah kata Rob, ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Saya balikkan kamera saya dulu sedikit sebentar. Nih, kita tunjukkan ya, apakah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Esa atau 2. Nih,
Ini surat Yusuf ayat yang ke-23 ya. Kita ke 23 nih. 23. Oh, ini 24. Nih. Yusuf berkata, nih, innahu rabbi. Kelihatan, Bang? Jangan dibisukan, Bang. Kelihatan kata-kata innahu rabbi? Iya. Oke, kata rabbi ini ditujukan Yusuf kepada siapa? Kepada Allah Tuhan kan? Bukan. Kata rabbi ini ditujukan Yusuf kepada suaminya Zulaika, suaminya perempuan yang sedang menggoda Yusuf. Nih, saya tunjukkan tafsir Ibnu Katsir ya. Ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, nih, saya tunjukkan. Ibnu Katsir. Waduh, mereka tidak tahu isi Qur'annya sendiri. Nih. Ini tafsir Ibnu Katsir, Bang ya. Kelihatan? Kelihatan? Nih. Allah menceritakan perihal istri Aziz yang Yusuf tinggal di dalam rumahnya di Mesir. Suaminya telah berpesan agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Maka pada suatu hari istri Aziz merayu Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum. Karena istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf, sebab Yusuf telah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf, lalu menutup semua pintu rumah yang Yusuf ada di dalamnya, kemudian mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Perhatikan. Apa kata Yusuf? Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu Rabbi. Nah, mereka menyebut kata Rabb untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain, maksudnya adalah, sungguh suamimu adalah Tuanku, Robku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik. Pertanyaan saya, kata-kata innahu Rabbi ini, sesungguhnya Robku ditujukan kepada suaminya perempuan yang menggoda dia itu, betul? Tuhan sama Tuhan beda lah, Bang kan? Iya, kan tadi sudah saya bilang, Bang. Adakah kata Tuhan, adakah kata Tuhan di dalam Quran? Maksudnya bahasa Arab itu, Bang. Ya, makanya, Bang, kembali aja ke bahasa Arabnya. Jadi nggak usah bahas bahasa Indonesianya. Kita ke bahasa aslinya saja. Benarkah Yusuf menyebut suaminya perempuan itu sebagai dengan kata-kata Robbi? Udah ditelepon Juma dia. Coba, Bang, benarkah Yusuf menyebut suaminya perempuan itu dengan kata-kata Robbi? Ya tujuannya kan Tuhan, bukan Tuhan. Bang, saya nggak tanya tujuannya, benar atau tidak? Iya, benar itu menurut teksnya. Oke. Sekarang saya tanya, Allah Robnya Yusuf nggak? Allah Robnya Yusuf nggak? Hah, Abang? Apakah Allah itu Robnya Yusuf? Ya, Tuhannya Yusuf. Apakah suaminya perempuan ini juga Robnya Yusuf? Tuannya Rasul apa? Yusuf Tuhan, bukan Tuhan, kan? Ya, Robnya, bahasa aslinya Robnya, betul? Ya tujuannya Tuhan sama Tuhan kan beda. Iya, aduh kok keterjemahan lagi sih? Kenapa keterjemahan lagi? Jangan kata Tuhan tuh bahasa Indonesia. Nggak ada itu di dalam Quran bahasa Arab. Yang ada kata Rob, setuju? Ya, setuju. Oke, benarkah Allah adalah Robnya Yusuf? Benar. Benarkah suaminya perempuan ini adalah Robnya Yusuf juga? Tidak. Tidak benar. Padahal di sini sudah dikatakan Robbi dirujuk kepada suaminya si perempuan itu. Maka saya bilang Robnya umat muslim ada dua. Sungguh Anda nekat yang nyata. Nekat teman-teman.
Jadi teman-teman ya, saya cuma mau bilang begini. Kalau kalian sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, kalian itu tidak akan berani membuka mulut membantah saya. Lihat nih, kalau orang-orang kopiahan, ya kan, kopiahan jenggotan biasanya makin Bang, saya udah pengalaman bang. Setiap saya ketemu dengan muslim yang kopiahan, yang jenggotan kayak anda ini, pasti makin gak ngerti agama Islam. Sulaiman, yo silakan. Sulaiman, nyalakan kamera. Sulaiman. Ya, selamat pagi menjelang siang, Sulaiman. Selamat siang menjelang malam. Siang menjelang malam. Memang kalau ngomong sama orang muslim nih teman-teman, sulitnya setengah mati. Selamat pagi menjelang siang, bukan selamat siang menjelang malam. Nantinya malam enggak? Kan malam nantinya. Ya sekarang ini baru pagi menjelang siang, Sulaiman. Kalau di waktu kami siang yang udah malam, belakangan Lekman ya. Udah siang. Sulit ini. Nantinya malam. Ya, gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Iya, saya mengutarakan kenapa ini Paulus yang dulunya musuh Yesus dan berpaling dan menuhankan Yesus, padahal coba kameramu yang lurus dulu, coba tegap seperti saya ini, jangan kepala doang yang kelihatan, coba agak naik sedikit. Saya malas kalau gini, diskusinya gini. Diskusinya gini ya. Kenapa? Coba tegap. Tegap. Aduh, berat nih mereka nih teman-teman. Oke lah, saya jawab ya. Apa saya jawab. Kenapa? Biar tidak tegang teman-teman ya. Percayalah teman-teman, saya ini tidak mengajarkan kebencian kok. Saya ini cuma mengajak diskusi. Kalian-kalian yang suka bahas iman kami ini. Dengar ya. Anda bertanya, mengapa bahas? Ya. Macet-macet suara. Coba ulangin lagi pertanyaanmu. Mengapa Paulus tadinya dia musuh Yesus kemudian malah berbalik? Gimana? Pertanyaanmu gimana tadi? Menuhan. Yang dulunya Paulus itu musuh Yesus dan berpaling dan menuhankan Yesus akhirnya. Padahal karena Yesus sendiri menjumpai Paulus dan membuat dia bertobat. Tidak seperti itu. Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dia nanya, saya kasih jawaban, katanya Yesus. Tidak. Gimana? Oke, saya bisa ngasih pertanyaan yang sama nggak? Tidak bisa. Saya boleh nggak bertanya pertanyaan hal yang persis seperti yang Anda tanyakan? Iya. Boleh? Tadi belum selesai jawabannya, gimana sih? Nah. Tadi kan sudah saya jawab, karena Yesus sendiri menjumpai Paulus dan perjumpaan dengan Yesus itu membuat Paulus akhirnya berbalik dan bertobat. Tidak. Ayatnya di mana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Dalam sejarah tidak ada Paulus ditemui Yesus, tidak pernah berjumpa. Coba sumber apa yang kamu gunakan? Silakan. Iya. Sumber daya manusia. Iya, maksud saya begini, di mana sumber yang kamu gunakan? Iya, sumbernya dari sejarah masa lampau. Iya, di mana? Ya, dalam sejarah, dalam banyak kitab. Iya, di mana? Di situ tidak adanya di mana? Banyak sekali. Anda bisa cari di Google. Kok saya nyari, Anda yang mengamutarakan, saya disuruh nyari, gimana sih? Kalau nggak bisa nyari ya udah. Oke, baik. Sekarang gini, saya boleh bertanya balik tentang hal yang sama? Iya. Baik, saya tanya hal yang sama. Betulkah dulu Umar bin Khattab itu adalah orang yang memusuhi Muhammad? Betul. Kemudian dia akhirnya berbalik. Iya, betul. Menyembah Muhammad. Bukan, tidak. Baik. Saya tunjukkan dalilnya.
Yang tadinya musuh Muhammad berbalik ngajak nyembah Muhammad tuh Umar bin Khattab. Sungguh kamu nekat yang nyata. Ketekmu. Ketekmu. Ini keteknya dipamerin ke sini. Sulaiman. Ketekmu Sulaiman. Oke lah, baiklah, dia congek, saya turunkan dia ya. Nih. Kalau mereka bertanya seperti itu, maka apa jawaban kita, teman-teman? Pertanyaan baliknya. Sebenarnya teman-teman, ya, orang yang tadinya memusuhi Muhammad lalu mengajak menyembah Muhammad itu adalah Umar bin Khattab. Di mana Bang riwayatnya? Kenapa Anda memfitnah Muslim? Oh, tidak. Saya tidak memfitnah Muslim. Perhatikan. Ini sumbernya ada di Detik Hikmah, ya. Saat Abu Bakar dan Umar mendengar kabar wafatnya Muhammad. Perhatikan, ya bacakan. Terdapat suatu kisah mengharukan yang tak lama terjadi setelah Rasulullah mengembuskan napas terakhirnya, yakni ketika para sahabat beserta kaum muslimin kala itu mendengar kepergian Nabi panutannya. Seperti apa kisahnya? Ya, menukil dari Sirah An-Nabawiyah, ya, bla 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 bla, dibacakan nih. Perhatikan. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan. Saya bacakan saja langsung poin intinya. Perhatikan ya. Saya bacakan poin intinya. Perhatikan. Perhatikan. Masih dari Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham nih. Ibnu Ishaq mendengar dari Az-Zuhri dan Sa'id bin Musyam dari Abu Hurairah. Ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab berdiri dan berkata, ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah sudah wafat. Sebenarnya Rasulullah tidak wafat nih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nggak percaya Muhammad sudah mati. Walaupun Muhammad sudah mati, Umar bin Khattab berkata, orang-orang munafik menganggap Rasulullah sudah wafat. Ini Umar ya. Beliau hanya pergi menemui Tuhannya seperti kepergian Musa bin Imran. Musa meninggalkan kaumnya 40 malam lalu kembali kepada mereka setelah dikatakan bahwa ia wafat. Demi Allah, Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Lalu aku akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang munafik yang menganggap beliau sudah wafat. Ya, ya. Bacakan lagi. Setelah menerima berita duka tentang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq bergegas kembali. Ia berhenti di pintu masjid sementara Umar masih berbicara kepada orang banyak. Abu Bakar menoleh kanan kiri. Abu Bakar tidak menoleh kanan kiri, melainkan terus masuk ke tempat Rasulullah di rumah Aisyah. Jenazah beliau sudah diselubungi selimut Yaman di sudut rumah. Abu Bakar mendekati jenazah beliau dan menyingkapkan selubung di wajahnya. Perhatikan, ia mendekat lalu menciumnya. Sesudah itu berkata, demi ayah bundaku. Nih Umar bin Khattab aja bersumpah demi ayah bundanya. Ya kan? Bersumpah demi bapaknya nih ya. Kematian yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu telah engkau rasakan. Setelah itu tidak ada lagi kematian yang menimpa dirimu selama-lamanya. Setelah mengembalikan selimut ke wajah Rasulullah, Abu Bakar keluar. Setelah itu Umar masih saja bicara. Abu Bakar berkata, tenanglah Umar, diamlah. Namun Umar menolak diam. Ia terus meracau nih Umar nih. Ya Umar. Melihat Umar tidak bisa dihentikan, Abu Bakar menghadap ke orang-orang. Saat orang-orang mendengar suara Abu Bakar, mereka pun berpaling kepadanya dan meninggalkan Umar. Perhatikan. Abu Bakar memuji Allah seraya berkata, saudara-saudara, perhatikan. Saya besarkan, saya bold nih. Barang siapa yang menyembah Muhammad, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Disadarin nih Umar, kaum muslimin disadarin, siapa yang masih nyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Nih biar kalian tahu. Siapa yang nyembah Muhammad,
Muhammad sudah meninggal. Nekat yang nyata. Nah itu teman-teman, ketika saya bahas gitu, marah mereka, ngamuk mereka. Penistaan agama kamu ya, penistaan kamu. Tapi kalau mereka bilang, Paulus itu, tadinya dia itu memusuhi ajaran Yesus, kemudian dia memelintir ajaran Yesus. Kalau muslim yang gitu namanya dakwah. Itu kan namanya dakwah, Bang. Podcastnya Donditan sama itu siapa? Jesslyn itu, si lebay itu ya. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Paulus merubah-rubah ajaran Kristen, musuh Yesus yang masuk musuh dalam selimut katanya. Kalau orang Islam bikin podcast begitu, namanya dakwah, syiar agama. Orang Muslim akan komen, sungguh mualaf dikaruniai pengetahuan. Sungguh Paulus itu merubah-rubah. Tapi kalau saya balik, Umar bin Khattab yang tadinya dia musuh Muhammad, lalu jadi penyembah Muhammad, mereka bilang penistaan agama. Ya, itulah keadilan di negeri Konoha tercinta. Keadilan di negeri Konoha tercinta. Oke, kita kasih naik dulu ya, Ustadz Ar-Razi. Aduh. Cingkala berbiba. Ayo, silakan. Ustadz Ar-Razi. Selamat pagi menjelang siang, Ustadz Ar-Razi. Halo Ustadz. Ya, halo Bapak. Ya, silakan Ustadz, nyalakan kamera yuk. Saya nggak bisa on cam nih. Nggak bisa on cam? Sudah Ustadz loh. Sudah penampilannya kopiah, baju koko. Ayo silakan nyalakan kamera. Jangan menghina-hina agama Islam Anda. Bang, silakan nyalakan kamera dan buktikan bahwa saya menghina agama Islam. Kalau ada saya menghina, memfitnah agama Islam, saya lompat dari Monas. Ini saya mengatakan kepada Anda gini. Bang, nyalakan kamera dulu. Ustadz Ar-Razi, saya kasih Anda panggung, saya beri Anda kesempatan untuk berargumen membantah saya. Silakan nyalakan kamera. Oke, Dis. Silakan. Oke. Saya kasih kesempatan kepada muslim. Saya kasih panggung, saya kasih kursi. Silakan. Oke, Dis. Siap, Dis. Silakan. Nah, siapa tahu nggak ngerti cara nyalain kamera nih. Nah. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Tunggu dulu. Kenapa kamu mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan? Kenapa? Kenapa? Suara Tuhan. Anda kecil sekali, seperti bisik-bisik. Coba gimana? Kenapa kamu mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan? Oke, tapi bisa nggak wajahmu kelihatan? Jangan gini. Coba Anda bisa nggak gini? Coba begini. Jangan Edi, jangan sok. Aduh, wajahmu yang jelas. Kau damailah, jangan kau menghina-hina. Bang, saya pengen coba wajahmu yang jelas. Coba kita ngobrol yuk. Kau pernah baca Al-Quran? Gitu yuk, coba. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Oke, Anda pernah dengar umat muslim yang membahas-bahas Kristen? Mereka tak pernah menghina agama kalian, kawan. Kalau muslim bahas agama Kristen, mereka tidak pernah menghina agama Kristen. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kamu kenapa menghina agama Islam? Memang kalian orang Islam ini berstandar ganda terus. Dari gaya bicara Anda, nampaknya Anda berasal dari Riau, betul?
Betul? Gini Edis. Sekarang saya tanya, pernah dengar Abdul Somad bahas-bahas Bible? Pernah dengar? Ini Edis. Tidak usah kau ketahui apa dari dia. Ustadz Arazi, pernah Anda dengar Abdul Somad bahas-bahas Bible? Pernah dengar nggak? Apa? Apa sekali lagi? Apa? Pernah dengar Abdul Somad bahas Bible? Bahas kitabnya orang Kristen, pernah dengar? Hai, ya pernah dengar. Pernah, sangat pernah dengar. Pernah dengar. Tapi ketika Abdul Somad bahas Bible, tunggu dulu, Edis, tunggu dulu. Silakan. Aku suruh tunggu kau gimana lo? Lakum dinukum waliya Edis. Ini sinyal dia delay nih teman-teman. Oke, gini aja. Tapi seandainya Arazi, kau debat. Pertama-tama kamu bagusin dulu sinyalmu, baru naik lagi ke sini. Suaramu delay. Kau kalah kan? Kalah bagaimana? Suaramu delay, botol. Kau takut, bagusin dulu sinyalmu. Kau takut. Oke, sekarang saya tanya. Kali kau sama orang. Oke, pernahkah Abdul Somad bahas-bahas Bible? Jangan surah-surah Abdul Somad dulu. Ini surah tentang masalah, yaitu kamu mengatakan Muhammad Tuhan. Mengatakan, oke, baik. Kamu kan pernah mengatakan. Oh, ini dari Aceh ini. Oke, baik. Kayaknya kita harus mengundang Pak Cakra lagi nih untuk mengobati dia. Karena pernah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wa ma kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad adalah meninggal wafat. Betul, Nabi. Siapa yang ngomong itu? Manusia. Siapa yang ngomong gitu? Abu Bakar yang ngomong gitu. Oke. Kenapa dia ngomong barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati? Apa alasan dia ngomong gitu? Yang disuruh sembah Allah, bukan Nabi. Iya, pertanyaan saya, kenapa dia sampai mengucapkan siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad mati? Kenapa dia bilang begitu? Ya, gini. Kita jangan mentuhankan Nabi sebagai manusia. Iya, jangan nuhanin Muhammad. Tunggu dulu penjelasan. Sudah tahu Muhammad hanya manusia biasa, kau tuhankan. Edis, aku jelaskan kepada kau, Edis. Kau dengarkan dulu, Edis. Jangan sok-sok kau. Baik. Kau agama Kristen, aku tak pernah menghina. Kamu menyembah Yesus. Di mana saya menghinanya? Tunggu dulu, Edis. Saya menghinanya di mana? Tunggu dulu, Ustadz Arazi. Tunggu dulu, Edis. Ya tapi kamu ngomongnya jangan gini-gini, jangan gini ngomongnya. Jangan gini ngomongnya, bisa nggak? Sakit kepalaku dari tadi kau menghina-hina nabiku. Bahkan kan, di mana menghinanya Ustadz Arazi? Pengikutmu mengatakan sallallahu alaihi wasallam itu, mereka mengatakan Nabi Muhammad gila perempuan. Kambing kau, Edis. Nabi kami tak pernah gila perempuan, Edis. Baik. Siapa yang ngomong bahwa Muhammad itu gila perempuan? Baik. Itu penontonmu. Waduh, benar-benar Anda ini sungguh nekat yang nyata. Nih, saya akan bantah kamu dengan argumen orang Islam sendiri. Baik, saya tampilkan di sini. Waduh, kamu itu nekat yang nyata ya. Saya tanya. Nggak usah. Belajar tafsir sebentar, dulu. Arazi. Kayak gitu. Sebentar, ini hadis bukan ini. Betul kayak gitu. Betul. Okay. Ini hadis Bukhari nomor 4414. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aisyah. Siapa itu Zakaria bin Yahya? Siapa itu? Dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan kamu boleh pula menghendaki dan siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka perhatikan ini. Saya Aisyah, lihat nih. Dengar lihat ini. Saya Aisyah berkata,
demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Itu perlu belajar lagi, Edi. Perlu belajar, perlu memelintir lagi. Bukan perlu belajar lagi, perlu menyembunyikan dan memelintirnya. Tidak ada menyembunyikan. Oke, bener nggak bahwa Robnya Muhammad selalu cepat memenuhi hawa nafsunya Muhammad? Nah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Benarkah Robnya Muhammad sangat cepat memenuhi hawa nafsunya Muhammad? Itu keinginan Nabi. Keinginan Nabi bukan istri yang banyak, tapi keinginan Nabi ialah merupakan umat Nabi dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan Nabi. Saya tanya kamu lebih kenal Muhammad apa Aisyah? Mana yang lebih kenal Muhammad, kamu atau Aisyah? Mengenal Nabi dan mengenal para istrinya. Oke, Nabi saya tanya, yang lebih kenal Muhammad, Anda atau Aisyah? Ya, Aisyah. Tentu saja Aisyah. Apa kata Aisyah tentang Tuhannya Muhammad? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya, perhatikan nih. Kata keinginan dalam bahasa Arabnya adalah hawa nafsu, hawaika. Jadi menurut Aisyah, dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana ini? Kenapa Anda malu sehingga mematikan kamera? Apakah Anda sudah malu dengan kelakuan Nabi? Hadisnya, tafsir Qur'annya. Oke, coba Anda nyalakan kamera. Anda sekarang yang menjelaskan kepada saya mengenai ayat itu, coba. Kenapa kamera Anda tiba-tiba mati? Aku nggak ada jadi kambing kepet. Udah kau di bawah sana. Nekat yang nyata Anda ini. Anda mau lebih tahu daripada Aisyah. Anda mau lebih tahu daripada istrinya Muhammad sendiri. Itu pernyataan istrinya Muhammad. Istrinya Muhammad yang ngomong begitu, mau gimana nih? Oh ya. Yuk. Sebelum kita naikkan lagi teman-teman ya, kita iklan kembali. Teman-teman sekalian, kita teman-teman biar teman-teman tahu ya, berapologet ini itu adalah langkah yang saya ambil. Itu bukan langkah yang mudah teman-teman. Saya sampai meninggalkan ya apa yang saya miliki, saya tinggalkan apa yang saya punya teman-teman. Karena apa? Karena saya tidak bisa menjawab mereka-mereka ini dari negeri Konoha. Tidak bisa. Kalau saya jawab dari negeri Konoha, mereka akan mempersekusi, mereka akan menggerebek, mereka akan memenjarakannya. Karena mereka ini maunya bahas agama kita teman-teman. Kalau kita bahas apalagi kita counter, ya sekalipun dengan apa yang tertulis dalam buku mereka sendiri, itu kita dipersekusi. Ya, jadi kepada teman-teman ya, kita di sini ada program untuk mendirikan rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang mensupport ya, kita mendirikan rumah apologet itu untuk menjawab mereka. Ingat, bukan untuk memfitnah, bukan untuk menjelek-jelekkan, bukan untuk melakukan hal-hal yang nggak benar, tapi kita hanya menjawab dan mengcounter mereka dengan data-data yang mereka miliki sendiri. Tidak ada fitnah-fitnah di sini, maki-maki nggak ada. Kita tunjukkan dengan data yang mereka miliki sendiri. Selamat sampai pagi. Haus ya. Kalau nge-live begini teman-teman harus sediain air 1 galon. Sehat Pak Gedis? Sehat Gus Adam. Gimana Gus Adam? Ya, kapan kita bisa berdiskusi lagi? Sekarang lah, terus kapan? Sekarang saya lagi sibuk ini. Terus kenapa Anda naik? Oke, gini aja singkat. Semalam nonton nggak saya diskusi dengan Uncup? Oh iya, ya tahu. Habis itu tahu nggak kalau dia dimarahin sama sesama Muslim sendiri karena dia dituduh menyesatkan umat, membuat tafsiran sendiri.
begini Bang Edi. Sebentar, manusia enggak, itu nonton itu enggak. Bagaimana setelah siaran itu, akhirnya ada seorang muslim dari Arab mengkritik Yusuf PI, mengatakan Yusuf PI ini sesat, menafsir-nafsir sendiri, buat-buat sendiri, tafsir ala Ibrani. Nonton? Kalau saya boleh komentar, berikan saya waktu untuk berbicara. Saya kalau boleh berkomentar terkait masalah tadi malam itu, memang saya akui salah. Yusuf PI salah ya? Ya salah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya sebentar, buat pengakuan dulu, pengakuan. Setelah saya nonton Edis TV dengan Yusuf PI, saya akui Yusuf PI berbuat kesalahan. Silakan. Saya akui beliau melakukan kesalahan, cuman kebenarannya banyak daripada Bang Edis. Tapi ada salahnya ya? Ada salahnya biasa. Salahnya di mana? Tapi banyak benarnya. Tapi banyak benarnya. Salahnya di mana? Salahnya tadi malam dia itu mungkin sabkul lisan ketika menafsirkan ayat itu. Ayat yang mana? Insya Allah kalau tidak salah. Innahu Rabbi itu. Iya. Kata Innahu Rabbi disalah artikan apa sama Yusuf? Diartikan intinya bukan Tuhan lah. Jadi betulkah Yusuf menyebut suaminya Zulaika dengan kata-kata Rabbi? Ya, begitu tadi malam. Oke. Apakah Allah juga Rabbinya juga? Rabbi tapi ilahi. Oke. Jadi pertanyaan saya, Yusuf PI Nabi Yusuf punya berapa Rob? Kenapa? Nabi Yusuf punya berapa Rob? Rob Tuhan dan Rob sebagai ilahi. Pertanyaan saya bukan itu. Berapa Robnya Nabi Yusuf? Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Ya, turun dulu. Sudah saya bilang teman-teman, akui sajalah bahwa dia punya dua Rob. Gimana sih? Makanya saya bilang teman-teman, Yusuf PI memang dia tidak punya pilihan lain, harus berkelit dan berkilat. Jangan ngikutin jemaat yang awam, jangan ngikutin jamaah. Jamaah itu mereka orang-orang awam. Jangan karena keawaman mereka Anda turut-turuti itu. Jangan. Anda harus tunjukkan yang benar. Wahai kaum muslimin, bahwa memang benar. Nabi Yusuf menyebutkan suaminya Zulaika, ya, orang yang di mana dia tinggal di situ, tinggal di rumahnya, orang yang dia bekerja di rumahnya sebagai Rabbi. Dan Nabi Yusuf juga menyebutkan Allah sebagai Rabbi. Berarti Rabbi dia bilang itu ada dua Robnya. Tapi Rabbi yang di rumah bukan berarti itu adalah Allah. Gitu jawabnya. Kok susah banget kalian? Saya juga paham bahwa kata Rabbi di situ bukan itu Allah, tapi itu suaminya Zulaika. Dia punya dua Rob. Satu Robnya adalah manusia, satu Robnya adalah Allah. Orang jawab gitu aja kok susah kalian itu. Ya silakan, Rijal Motor. Jangan ikutin awam, orang-orang awam. Nanti nggak pinter-pinter kalian. Udah tahu jamaah awam nggak pernah baca Quran kok kalian ikutin. Bilang takut jamaah bubar, bilang gitu. Takut nanti tidak ada yang mau berdonasi membeli mushaf Al-Quran. Saya bilang sama kalian kaum muslimin, zaman sekarang bukan zaman dulu. Sekarang ada Quran versi digital, ada di Android. Tinggal download di dalam App Store, ya, di dalam aplikasi Google Play Store, udah punya Al-Quran. Ngapain kalian mushaf Quran dikerjain uncup kalian itu? Makanya uncup itu sehabis dia nunjukin nomor HP, sibuk mata dia liatin HP. Perhatiin kalau nggak percaya, perhatiin uncup. Habis dia bilang
teman-teman dakwah ya. Ya teman-teman sumbang ya teman-teman mushaf Quran. Habis itu ke HP terus dia bilang muslim. Bilang sama Uncop di HP sekarang udah ada Quran. Kalau kamu di bis buka-buka Quran, kamu diliatin orang. Kalau kamu di parkiran, di pasar buka-buka Quran, kamu diliatin orang. Tapi kalau kamu buka HP, buka Quran, orang nggak liatin kamu. Justru malah kalau kamu buka Quran di pasar, di parkiran, di bis, kamu dibilang namanya pamer ria. Tapi kalau kamu buka Quran di HP, orang nggak tahu kamu buka Quran. Gitu aja kok repot. Ya silakan Rijal. Kau jangan komentari sesuatu yang tidak kau ketahui. Ya Al-Quran itu disumbangkan oleh Yusuf PI itu ke tempat-tempat, bahkan di sana listrik saja belum ada. Tidak semua di negara kita ini. Di mana nggak ada? Sekarang saya tanya, di mana ada satu kampung di situ orang nggak pegang HP? Tunjukin sama saya. Banyak, Des. Di mana? Di Sumbar, kampung ada apa? di pelosok-pelosok, di mana jaringan itu nggak ada di sana. Banyak. Di mana kampung mana? Bohong kamu. Jelajahi seluruh Indonesia dari Sabang Merauke, Miangas, Pulau Rote. Di mana ada satu kampung di situ nggak bisa diakses HP? Di mana? Kau nggak pernah di kampung aku saja, Des, ya. Ada tempat-tempat tertentu yang nggak dapat jaringan. Jumlahnya hanya 2%. Nekat yang nyata. Anda itu nggak tahu. Kalau mungkin kau bilang dengan di Amerika mungkin benar semua. Oke, sekarang gini aja Rijal. Semalam nonton nggak debat saya dengan Yusuf PI? Nggak nonton. Berarti nggak nonton juga dia di sidang sama sesama Muslim. Gara-gara dia menafsirkan Al-Quran, katanya Quran itu terjemahan, Quran itu bahasa Ibrani. Yusuf itu berbahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan oleh Allah ke dalam bahasa Arab, tapi terjemahannya tidak tepat. Bukan Rob itu Rabi artinya guru katanya. Makanya dia kena di sidang dia. Mau nonton sidangnya? Mau nonton? Enggak. Wah, aku sudah dia. Aku sekarang Des. Aku sudah berputar ke seluruh Komal mencari orang yang masih percaya dengan Bibel, tapi belum kutemukan. Kau percaya nggak? Sebentar Rijal, gini dikit Rijal. Oke, gini Rijal, kamu akui nggak bahwa Muhammad itu adalah Rob? Takut ditanya. Aku tetap pada pendirianku ya, karena di sana disebut tuannya Yusuf itu sebagai tuan. Maka kalau pengertiannya itu diartikan seorang pemimpin atau tuan, ya orang tuannya Yusuf saja boleh dijadikan tuan. Berarti Muhammad Rob nggak? Iya, kalau pemimpin artinya pemimpin ya. Muhammad Rob. Sebentar. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Bukan hanya umat Islam. Sekarang bukan kan? Bukan hanya Adis. Pertanyaan saya simpel. Bukan Nabi Muhammad saja. Rijal dengerin. Ya? Apakah Muhammad robnya umat? Inilah mulai dia kan. Kalau diartikan pemimpin, ya. Bukan Nabi Muhammad saja. Abu Bakar pemimpin kami. Apakah Muhammad robnya umat Muslim? Iya. Apakah Muhammad robnya umat Muslim? Ini anak TK pun nggak susah-susah ini menjelaskan. Kamu jawab ini udah selesai terakhir. Enggak, ntar dulu. Apakah Muhammad robnya umat Muslim? Apakah Muhammad robnya umat Muslim? Benar, ku bilang kalau artinya pemimpin. Apakah Allah robnya umat Muslim? Rob yang berarti Tuhan. Berarti berapa robnya umat Muslim? Satu ada pemimpin, satu ada sang pencipta. Udah kau di bawah tanah Rijal. Satu ditambah satu sama dengan satu. Mereka kalau nanya, apakah Yesus Tuhan? Kurios. Tuhan itu kan bahasa Indonesia teman-teman. Tuhan, Tuhan itu bahasa Indonesia. Di Bible nggak ada itu. Karena Bible berbahasa, perjanjian baru bahasanya Yunani. Perjanjian lama bahasanya Ibrani atau bahasa Aram, sebagian bahasa Aram. Jadi nggak ada kata Tuhan itu. Di Quran juga nggak ada kata Tuhan itu, nggak ada. Itu bahasa Indonesia. Di dalam Quran bahasa aslinya itu Rob.
Di dalam Bible bahasa aslinya kurios. Jadi ketika Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berapa Tuhan katanya? Ketika dibilang 3, langsung mereka 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 katanya. Giliran ditanya balik, apakah Muhammad Rob? Iya. Allah Rob? Iya. Berapa Rob kalian? Atu. Kalian ini standar ganda. Jangan standar ganda begitulah. Ya, kalau mau benar-benar diskusi, ayo kita diskusi yang akademis. Pakai naskah aslinya. Apa sih maksudnya Yesus kurios itu? Apa maksudnya Muhammad itu Rob? Allah itu Rob? Apa maksudnya? Kalian saja, makanya saya bilang sama Uncup PI, Cop, 2024 kalian konsili dulu, konsili muktamar menentukan Muhammad Rob atau bukan. Karena tiap muslim ditanya beda-beda jawabannya. Satu bilang Rob, iya bukan. Yusuf kadang-kadang bilang iya, kadang-kadang bukan. Kalau di hadapan Edis TV iya, kalau di hadapan muslim bukan. Iya, lihat video yang baru saya upload yang terakhir. Ketika dia ngomong sama saya, Muhammad Rob. Ketika dia ngomong sama muslim, Muhammad bukan Rob. Jadi mereka harus bermuka dua. Nih saya tunjukin. Bermuka dua dia. Giliran ngomong sama muslim, maka Muhammad bukan Rob. Giliran ngomong sama Edis TV, Muhammad Rob. Ada saklarnya. Perhatikan. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang. Oh, ini pernyataan muslim yang sering nonton channel saya nih teman-teman. Muslim nonton channel saya, dia bilang, nih. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis, di roomnya Bang Edis itu Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah gitu. Malah nonton yang Edis nonton. Kalah semua. Nih, ini pernyataan Yusuf ini nih. Untuk Edis bahwa UPI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Memang mereka harus bermuka dua, teman-teman. Makanya Uncup, kalian itu ya, kalian tegur itu Uncup itu supaya jangan bermuka dua. Tolong Uncup katakanlah yang sejujurnya. Katakan sejujurnya. Apakah Muhammad itu Rob kita? Gitu, jawab yang sejujurnya Uncup. Rijal bilang Muhammad Rob kalian, Yusuf bilang bukan. Daman Al-Mantiki bilang Muhammad Rob kalian. Satu bilang iya, satu bilang bukan. Jadi status Muhammad sampai hari ini masih tergantungkan. Jadi tolong ya, jangan kalian gantung-gantung ya. Jangan juga Uncup PI gantung-gantung para penonton. Jangan kau gantung hatiku ini, penuh harapan yang tak pasti. Ya, Uncup, jangan kau gantung para penonton-penonton itu hatinya. Katakan sejujurnya, apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Ya. Konsili dulu umat muslim. Muktamar tahun 2025. Udah saya ucapkan itu dari 2024 kemarin. Ya. Kalau ada pertanyaan dari orang Kristen, apakah Muhammad itu Rob? Kalian jawabannya seragam. Jangan beda-beda. Ya, seperti itu.
Teman-teman kita rehat dulu ya teman-teman ya. Udah setengah 12. Teman-teman juga udah waktunya makan siang. Kita rehat dulu. Mudah-mudahan nanti malam kita siaran lagi. Teman-teman sebenarnya saya pengen tuh sehari itu 2 kali teman-teman. Siang, malam begitu teman-teman. Ya, tapi memang itu masih terkendala dengan belum adanya kita tempat, belum adanya kita ya segala macam lah yang stabil, yang mapan begitu. Makanya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet. Sukseskan ya teman-teman ya. Mampir ke akun saya yang asli, di situ ada link untuk berkolektor. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita istirahat dulu ya. Bagi teman-teman yang nggak sempet nonton, teman-teman bisa cek di beranda ada link YouTube saya. Kepada teman-teman yang juga nggak ngerti cara ngeceknya, saya tampilkan di layar. Saya balikkan dulu ya. Biar tidak tertutup tuh ya. Teman-teman silakan tangkap screenshot ya bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support dari sana. Silakan ditangkap. Silakan ditangkap ya. Oke ya teman-teman, saya rasa itu saja. Karena teman-teman juga sudah jamnya waktunya makan siang, kita rehat dulu sejenak. Mudah-mudahan nanti malam kita siaran kembali. Sekian acara hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.